Pada bulan Rajab dikenal masyhur bahwa pada bulan ini terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah menjadi agenda dunia, agenda nasional. Setiap malam ini 27 Rajab diperingati kejadian Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya jalan malam mulai Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj artinya dari Baitul Maqdis naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj. Nah, banyak kisah, banyak keajaiban-keajaiban, banyak ilmu yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Isra Mi'raj itu. Namun dari sekian kejadian-kejadian yang terjadi kepada diri beliau dalam Isra Mi'raj itu, hanya satu intinya, adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima satu perintah Allah, yaitu mendirikan salat 5 waktu. Nah, itu intinya. Isra Mi'raj itu intinya adalah bahwa Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung untuk menerima perintah sembahyang 5 waktu. Lain dengan ibadah lain. Puasa lewat Jibril, Allah mewajibkan kepada Nabi kita dan umatnya. Zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril. Tapi untuk perkara sembahyang 5 waktu ini, Rasulullah SAW langsung diundang oleh Allah untuk menghadap menerima perintah sembahyang 5 waktu ini. Nah, itu intinya. Itu yang paling besar di antara seluruh kejadian yang terjadi pada malam Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, maka sembahyang 5 waktu ini mempunyai kedudukan khusus dalam agama kita yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Sembahyang 5 waktu disebut Nabi apa? Imaduddin, tiang agama. Ibadah lain itu ada tiang. Jadi ibarat rumah bangunan itu memang yang utama itu tiang. Yang biasa kita berselamatan, apalagi orang ulah rumah itu menajak tiang. Kalau orang mengatap berselamatan, padahal mengatap itu bahaya bila gugur bisa bermatian. Tapi kada orang berselamatan mahatap kada, berselamatan melantai kada. Jadi bila berselamatan pasti menajak tiang. Kenapa? Karena di tiang inilah semuaan rumah itu bergantung. Nah, sembahyang itu imaduddin, tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Paman tarakaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri, meruntuhkan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Orang kada sembahyang itu orang yang rubuh agamanya, rubuh segala-galanya. Karena sembahyang laksana tiang dalam sebuah bangunan. Nah, ini keistimewaan sembahyang dari ibadah yang lainnya. Yang kedua, keistimewaan, kelebihan sembahyang ini adalah bahwa Allah tidak memperdulikan kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak sembahyang. Orang ini kada sembahyang, tapi penulungan kada dinilai apa-apa oleh Allah. Orang ini kada sembahyang, tapi nya puasanya kada dinilai oleh Allah. Orang ini kada sembahyang, tapi ketujuh berzakat, ketujuh bersedekah kada dinilai oleh Allah Subhanahu. Rasulullah bersabda, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illa bi syai'in min hasanati. Barang siapa yang meninggal dunia
dalam keadaan menyia-nyiakan sembahyang, Allah tidak memperdulikan dengan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya. Ini sia-sia artinya. Sia-sia. Karena tiang. Kalau kada ada tiang, kada ada dinding, kada ada atap. Nah, orang kada sembahyang, pemuasa, kada apa-apa puasanya, kada diperdulikan oleh Allah. Kada diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, rusaknya amal dengan rusaknya sembahyang. Bila orang ini sembahyangnya rusak, semuaan amal jadi rusak. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah fa in fasadat fasada sa'iru a'malih. Ujar Nabi, awal yang diperhitungkan dengannya seorang hamba di akhirat kelak adalah sembahyang. Jika sembahyangnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi waktu amal kita diperiksa di hadapan Allah, itu yang pertama diperiksa adalah sembahyang. Kayak apa sembahyangnya? Bila sembahyangnya rusak, tutuplah bukunya, ini orang rusak semua. Nah, oh sembahyangnya baik, hanya amal-amal lain diperiksa. Sembahyangnya bagus, hanya diperiksa puasanya kayak apa, zakatnya kayak apa, sedekahnya kayak apa. Tapi kalau puasanya rusak, tutup sudah. Ini orang semuaan rusak. Nah, ini kehebatan ibadah yang namanya sembahyang itu. Yang keempat, tarkuha kufrun. Orang yang meninggalkan sembahyang itu secara sengaja itu menyandang gelar kafir. Orang tuh kada sembahyang sengaja, maka dia sudah dianggap Allah kafir. Orang kada puasa kada kafir, kada berzakat kada kafir, kada naik haji kada kafir. Tapi kalau kada sembahyang, nah Nabi kita mengatakan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, maka dia sungguh kafir terang-terangan. Nah, yang kelima, as-salah itu mir'atul ibadah. Sembahyang itu merupakan cermin ibadah. Jadi dalam sembahyang itu mencakup seluruh ibadah. Dalam sembahyang itu ada puasa. Dalam sembahyang ada puasa. Waktu sembahyang bolehlah kita minum, ada boleh. Dalam sembahyang bolehlah kita makan, ada boleh. Nah, jadi puasa itu ada dalam sembahyang. Tapi hal hajju, dalam sembahyang itu ada haji. Inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki, dan nusukku termasuk haji. Dalam sembahyang ada zakat. Mana zakatnya dalam sembahyang? Ucapan kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah. Salam keselamatan untuk kalian. Nah, kita mendoakan orang supaya selamat, itu sama dengan zakat. Zakat materi membahagiakan orang, kalau salam ini doa agar orang bahagia. Nah, jadi dalam sembahyang itu ada zakat. Dalam sembahyang ada salawat kepada Nabi. Dalam sembahyang ada tahlil la ilaha illallah. Dalam sembahyang ada tasbih subhanallah. Seluruh ibadah itu masuk di dalam sembahyang. Nah, makanya jadi bila orang meninggalkan sembahyang, maka rusak ibadah seluruhnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, maka mudah-mudahan atau hendaknya kita ini lebih memperhatikan lagi dengan sembahyang kita ini. Bagaimana sembahyang kita ini supaya lebih bagus, sembahyang kita lebih khusyuk, sembahyang kita lebih teratur, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian maka peringatan Isra Mi'raj ini menjadi manfaat kepada kita semuanya. Kalau kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, tapi tidak ada membawa kemajuan kepada sembahyang kita, tidak ada membawa kebaikan kepada sembahyang kita, maka peringatan Isra Mi'raj ini menjadi kurang bermanfaat kepada kita semua.